teman-teman finansial dan semua yang lagi cari tahu tentang apa sih kira-kira investasi yang halal, aman, dan dijamin negara. Welcome back. Kali ini kita akan bahas tentang instrumen keuangan yang powerful banget, yaitu sukuk. Kita akan bahas apa sih sebenarnya perbedaan antara sukuk dengan investasi biasanya, dan juga gimana peran dari matematika keuangan syariah terkait dengan sukuk. Simak lebih lanjut ya. Secara bahasa, sukuk berasal dari kata Arab yaitu sak yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sukuk sudah digunakan sejak abad pertengahan, tetapi mulai dihidupkan kembali dan mulai dipopulerkan secara global sejak tahun 2000-an. Dan di Indonesia sendiri sudah mulai booming dan dikenal sejak tahun 2008 ketika pemerintah menerbitkan Undang-Undang tentang SBSN, yaitu Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara. Jadi, sukuk bukanlah instrumen yang baru, tapi instrumen keuangan yang sudah teruji dan terstandarisasi. Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang berupa sertifikat kepemilikan atas aset nyata atau proyek tertentu. Dengan prinsipnya yang pertama, harus bebas dari bunga ataupun riba, harus bebas dari goror, ketidakpastian, harus bebas juga dari maisir yaitu judi, yang dimana sukuk dijamin kepatuhannya oleh OJK dan juga DSN MUI yaitu Dewan Syariah Nasional. Sukuk mempunyai 4 karakteristik penting. Yang pertama, sukuk adalah bukti kepemilikan aset dan bukan merupakan utang. Yang kedua, sukuk adalah instrumen keuangan yang imbal hasilnya didasarkan dari kinerja aset, yaitu dari sewa ataupun dari bagi hasil. Yang ketiga, sukuk adalah salah satu instrumen keuangan yang sifatnya liquid, jadi dapat dijual kembali ke pasar sekunder. Yang keempat, sukuk adalah instrumen keuangan yang resiko dan keuntungannya itu akan dibagi antara penerbit dan juga investor. Sukuk punya banyak jenis, tapi terdapat 2 sukuk yang umumnya dipakai oleh pemerintah, yaitu ada sukuk ijarah, sewa, dan juga sukuk mudharabah atau bagi hasil. Sukuk ijarah atau sewa adalah imbal hasil yang didapatkan atas biaya sewa aset yang didanai oleh sukuk, di mana pada sukuk ijarah ini kita sebagai investor itu akan mendapatkan imbal hasil yang cenderung tetap stabil, dan contoh nyatanya itu seperti sukuk retail. Sedangkan pada sukuk mudharabah ataupun bagi hasil itu adalah imbal hasil yang didapatkan dari persentase keuntungan atas suatu proyek yang didanai oleh sukuk. Imbal hasilnya ini lebih cenderung fluktuatif, naik dan turun karena tergantung dari kinerja aset proyeknya. Oke, lanjut kita juga akan bahas tentang mekanisme penerbitan sukuk. Jadi untuk skemanya, yang pertama misalnya nih ada penerbit yaitu pemerintah. Mereka membutuhkan dana, maka mereka akan membentuk suatu entitas khusus yang akan menjadi perantara yaitu SPV, Special Purpose Vehicle, yang dimana nanti kita investor akan membeli sukuk dari SPV tersebut. Nah, setelah itu SPV ini akan menerima dana dari para investor dan akan menggunakannya kembali untuk membeli ataupun membangun aset, misalnya infrastruktur. Nah, nantinya setelah aset ini jadi, pemerintahlah yang akan menyewa aset tersebut dari SPV, dan SPV akan menerima uang sewa. Nantinya uang sewa inilah yang akan disalurkan kembali kepada kita para investor sebagai imbal hasil ataupun kupon. Dan nanti di akhir periode aset tersebut akan kembali ke pemerintah, menjadi milik pemerintah, dan modal pokok kita akan kembali utuh. Oke, selanjutnya kita akan bahas peran penting matematika keuangan syariah. Kita tahu bahwasannya imbal hasil sukuk dihitung berdasarkan persentase bagi hasil atau persentase sewa yang kemudian akan dikonversikan menjadi nilai rupiah per unit. Kita gunakan contoh, misalkan kita punya sukuk retail SR023
dan kita berinvestasi 5 juta, anggap saja kita punya 5 unit. Nantinya untuk menghitung imbal hasil kita perlu tahu nilai per unitnya dan kita akan kalikan dengan jumlah unit yang kita punya. Untuk kasus yang pertama terkait sama pendapatan rutin yang akan kita terima, yaitu kupon reguler yang kita terima setiap bulannya, kita akan dapat menghitung dengan misalkan nilai per unitnya 4.833.000 dan kita tahu kita punya 5 unit, berarti pendapatan bulanan kita adalah 5 unit dikalikan 4.833.000, yaitu menjadi Rp24.165. Kemudian pada kasus yang kedua ada istilahnya long coupon, yang dimana pembayaran imbalan pertama lebih panjang periodenya daripada sebulan, sehingga nilai per unitnya nanti cenderung akan lebih besar. Dan tetap sama caranya, kita akan mengalihkan total unit yang kita punya, yaitu 5 unit, dan misalkan nilai per unitnya Rp7.894.000, maka totalnya Rp39.470. Dan terkait dengan total return yang akan kita dapatkan, misalkan kita memiliki masa tenor 3 tahun, kita telah menerima seluruh kupon bulanan, dan yang paling penting ketika jatuh tempo, modal awal kita 5 juta atau akan kembali 100%, sehingga total uang yang masuk ke rekening kita adalah nantinya modal pokok 5 juta plus semua kupon reguler dan uang kupon. Ini adalah bukti nyata bagaimana matematika keuangan syariah menjamin return yang jelas dan pengembalian modal yang utuh. Jadi, sukuk adalah investasi yang komplit, di mana sukuk merupakan instrumen pasar modal yang resmi, syar'i, didukung aset nyata, dan dijamin negara. Kita investasi aman, untung, dan pastinya berkontribusi pada pembangunan nasional. Sekian sharing detail saya mengenai sukuk. Semoga menjadi edukasi investasi yang inspiratif bagi teman-teman di sosial media. Terima kasih.